Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Elis Ratnawulan SSIMT selaku dosen pengampu pada mata kuliah Statistika Pendidikan, dan juga kepada teman-teman semua yang hadir untuk melihat presentasi kami. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natasha Cahyani dengan NIM 12420600054 sebagai moderator pada presentasi dari kelompok 1 yang akan membahas tentang analisis data hasil belajar siswa dengan metode simulasi dan juga demonstrasi. Baik, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dari teman-teman kelompok 1, yaitu ada Khairunisa Khansa, Muhammad Pajarabani, Risma Yuni Fitriah, dan juga Salbitna Firahmatika. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan Hafalan, tapi juga pemahaman proses yang abstrak seperti kerja sel, fotosintesis, dan sistem pencernaan. Nah, karakteristik materi biologi yang kompleks dan multidisiplin juga membuat siswa sering kesulitan memahami konsep hanya melalui teks atau verbal. Nah, model pembelajaran demonstrasi atau simulasi ini membantu siswa memahami proses secara langsung dan terbukti meningkatkan pemahaman konsep serta berpikir kritis. Jadi oleh karena itu, kami menganalisis hasil belajar biologi ini dengan menggunakan pendekatan demonstrasi atau simulasi. Boleh di next? Nah, ini sudah tertera ya data nilai sebelum dan sesudah, bisa dilihat. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sabitna yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu pengujian normalitas data yang akan disampaikan oleh Risma. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat ya di sini ada data pengujian normalitas data. Ya, itu sudah tertera sebelum simulasi dan juga sesudah simulasi. Nah, ini kan merupakan data deskriptif. Nah, berdasarkan pada tabel yang teman-teman bisa lihat ini ya, memperlihatkan bahwa skor-skor nilai sebelum belajar dengan deep learning itu adalah nilai minimumnya ada 72 dan nilai maksimumnya ada 87. Setelah itu nilai rata-ratanya ada 77,2000 dan standar referensinya ada 4,31876. Sedangkan skor siswa sesudah belajar dengan simulasi atau demonstrasi itu adalah yang pertama itu ada nilai minimumnya juga tertera 75 dan nilai maksimumnya itu ada 95. Sedangkan rata-ratanya itu ada 84,8333 dan standar diferensinya adalah 5,08604. Boleh di next? Nah, jadi berdasarkan hasil data tadi ya teman-teman, hasil statistik deskriptif pada disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan simulasi atau demonstrasi mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, hal ini tuh terlihat dari meningkatnya nilai rata-rata siswa yaitu 77,2000. Nah, itu kan sebelum pembelajaran ya teman-teman. Setelah pembelajaran itu menjadi 84,333.
setelah pembelajaran. Nah, selain itu, nilai minimum dan maksimum siswa juga mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya perkembangan kemampuan belajar pada sebagian besar siswa. Dengan demikian, pendekatan simulasi atau demonstrasi dapat dikatakan efektif dalam membantu meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Jadi, bisa teman-teman lihat juga ya, setelah menggunakan metode simulasi atau demonstrasi tadi, ternyata nilai siswa itu meningkat, rata-rata kelas juga lebih tinggi, dan nilai tertinggi juga bertambah. Nah, di sini yang kedua itu ada uji normalitas data. Uji normalitas data ini, teman-teman, tujuannya itu untuk memastikan apakah sebaran data hasil belajar siswa berdistribusi normal sebagai syarat pengujian statistika parametrik dan meningkatkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 300 responden. Maka teknik yang digunakan adalah uji Sapir-Whorf dengan taraf signifikasi sig 0,05. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah jika nilai signifikan yaitu 0,05, maka data dinyatakan distribusinya normal. Sedangkan jika nilai signifikan 0,05, maka data dinyatakan tidak maaf teman-teman. Jadi kalau kurang lebih dari 0,5 itu berarti dinyatakan normal. Sedangkan kalau kurang dari 0,5 itu maka datanya dinyatakan tidak berdistribusi normal. Boleh di next. Nah, di sini ada datanya ya teman-teman, pengujian normalitas data. Pada di sini tuh uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data penelitian penyebaran secara normal atau tidak kan teman-teman, karena jumlah sampel kurang dari 50 orang digunakan pada uji Sapir-Whorf. Nah, aturan melihatnya itu tadi jika nilainya lebih dari 0,05 berarti normal. Kalau misalnya lebih dari 0,5 data ini itu berarti tidak normal. Boleh dilanjut. Nah, ini berdasarkan hasil tes of normality diketahui bahwa nilai signifikan sebelum penerapan metode pembelajaran simulasi sebesar 0,03 kurang dari 0,05 sehingga data sebelum perlakuan tidak distribusi normal, sedangkan nilai signifikan sesudah penerapan metode pembelajaran demonstrasi sebesar 0,336 lebih dari 0,05 sehingga data sesudah perlakuan berdistribusi normal. Dengan demikian dapat disimpulkan teman-teman bahwa hanya data sesudah penerapan metode pembelajaran demonstrasi yang memenuhi asumsi normalitas, sedangkan data sebelum perlakuan belum memenuhi asumsi normalitas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada grafiknya ya. Bisa teman-teman pahami sendiri, di sini ada grafik sesudah yang bagian kiri dan sebelum bagian kanan. Boleh di next. Nah, berdasarkan grafik yang tadi teman-teman, terlihat bahwa titik data sebelum penerapan metode pembelajaran simulasi cenderung penyebarannya agak jauh dari garis diagonal sehingga menunjukkan pola distribusi yang kurang normal. Nah, hal ini juga didukung oleh histogram sebelum simulasi yang menunjukkan bentuk kurva distribusi kurang simetris dan penyebaran data yang tidak merata. Sedangkan pada data sesudah penerapan metode pembelajaran demonstrasi, titik-titik data tampak lebih dekat dan mengikuti arah garis diagonal. Nah,
Histogram sesudah simulasi juga menunjukkan kurva yang lebih menyerupai distribusi normal dengan penyebaran data yang lebih seimbang di sekitar nilai rata-rata. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa data sesudah perlakuan memiliki distribusi yang lebih normal dibandingkan data sebelum perlakuan. Nah, oleh karena itu teman-teman, karena tidak semua data distribusi normal, maka analisis statistika parametrik itu kurang memenuhi syarat sehingga dapat dipertimbangkan menggunakan uji statistik parametrik. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Risma yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu uji non-parametrik yang akan disampaikan oleh Saudari Kansa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji non-parametrik. Apa itu uji non-parametrik? Jadi, uji non-parametrik itu merupakan metode analisis statistik yang dimana digunakan ketika data penelitiannya itu tidak memenuhi syarat ataupun tidak sesuai syarat mengenai pemakaian uji parametrik. Misalnya data itu tidak berdistribusi normal ataupun jumlah sampel terlalu sedikit gitu. Nah, uji ini lebih fleksibel karena apa? Karena tidak terlalu bergantung pada asumsi tertentu tentang distribusi datanya. Nah, biasanya digunakan untuk data yang berbentuk ranking, ordinal, ataupun data-data numerik yang tidak normal. Jadi, di sini analisis statistiknya itu menggunakan uji non-parametric Wilson-Sainit rank test karena apa? Karena hasil uji normalitas Shapiro-Wilk testnya itu menunjukkan sebagian data tidak berdistribusi normal, yaitu dari sigma kurang dari 0,05 sehingga asumsi normalitas itu tidak terpenuhi. Nah, uji ini digunakan untuk membandingkan data yang berpasangan sebelum dan juga sesudah perlakuan. Metode non-parametrik ini dipilih agar analisis tetap valid sesuai karakteristik data penelitian. Boleh next? Oke, jadi teman-teman di sini sudah tertera ya tabelnya, yang dimana berdasarkan hasil Wilson-Sainit rank test itu menunjukkan bahwa seluruh siswa mengalami peningkatan nilai setelah penerapan metode pembelajaran simulasi tanpa adanya penurunan nilai. Nah, di sini sudah tercantum bahwa rata-rata nilai siswa itu meningkat dari 75,37 menjadi 84,83. Sehingga metode pembelajaran simulasi itu ternyata berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa gitu. Oke, boleh next. Lalu di sini juga terdapat tabel yang dimana berdasarkan hasil Wilson Sign Ranking Test itu menunjukkan nilai asim dari sigma dua Thailand kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar sebelum dan juga sesudah melakukan penerapan metode simulasi. Sebanyak 29 siswa mengalami peningkatan nilai dan hanya satu siswa yang mengalami penurunan, sehingga metode pembelajaran simulasi ini terbukti meningkat hasil belajar siswanya secara signifikan. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kansa yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu perumusan hipotesis yang akan disampaikan oleh Saudara Pajak. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menyampaikan perumusan hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil nilai sebelum simulasi dan sesudah simulasi. Adapun hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai sebelum simulasi dan sesudah simulasi. Sedangkan hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai
sebelum simulasi dan sesudah simulasi. Boleh di next. Dan berdasarkan tampilan output pilot sample test, terlihat bahwa nilai SIG 2 sampai pilot adalah kurang dari 0,001 karena nilai SIG kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima sebelum dan sesudah penerapan metode pembelajaran simulasi. Nilai yang ternyata sebelum penerapan metode pembelajaran simulasi sebesar 75.3667 meningkat menjadi 384,8333 setelah penerapan metode pembelajaran simulasi. Dengan demikian, penggunaan metode pembelajaran simulasi efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Paja yang telah menyampaikan materi. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya. Nah, adapun kesimpulannya yaitu hasil belajar siswa mengalami peningkatan setelah diterapkan metode pembelajaran simulasi atau demonstrasi. Yang kedua, nilai rata-rata siswa itu meningkat dari 77,2 ribu sebelum pembelajaran menjadi 84,833 sesudah pembelajaran. Lalu nilai minimum dan maksimum siswa juga meningkat yang menunjukkan adanya perkembangan kemampuan belajar siswa. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data sebelum perlakuan tidak berdistribusi normal, sedangkan data sesudah perlakuan berdistribusi normal. Karena data tidak seluruhnya normal, analisis penelitian menggunakan uji non-parametrik Wilcoxon-Segnet-Reg test. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai asymptotic to tiled kurang dari 0,001 kurang dari 0,05 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan juga sesudah pembelajaran. Sebagian besar siswa mengalami peningkatan nilai setelah penerapan metode pembelajaran simulasi atau demonstrasi. Lalu metode pembelajaran simulasi atau demonstrasi ini tuh terbukti efektif dan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, mungkin cukup sekian laporan yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.